Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu semuanya, kelas 12 AKL 1 dan 2 serta 12 bisnis daring pemasaran. Di pertemuan hari Jumat ini, pada pagi hari ini, Ibu Arna akan melanjutkan materi waktu yang hari Kamis kalian dapati mengenai harga jual produk. Ya, sebelum kita mulai, pada kesempatan pagi Jumat hari ini, ada baiknya kita membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, kalian masih buka buku prakarya ya, tapi kalian bukanya di halaman 10. Kamu lihat halaman 10 yang ada gambar-gambarnya, yaitu ya seperti ini. Kamu lihat di halaman 10 ya. Ibu Arna mau menjelaskan di halaman 10 dan 11. Ya, Bu Arna akan menjelaskan di halaman 10 dan 11 itu gambar apa. Biar nantinya kalau Ibu Arna tanya di setiap tugas yang Ibu Arna berikan, kalian tahu. Bila perlu kalian langsung buka buku kewirausahaannya, buku tulisnya kalian tulis. Ya, seperti itu ya. Ibu Arna mulai ya. Jadi ini kan berbahasa Inggris, nanti biar kalian tahu nggak lupa, jadi tolong ditulis di buku mapel PKK ya. Yang pertama di halaman 10, Ibu Arna di sini mau menjelaskan job order cost accounting. Ya, maksudnya pekerjaan-pekerjaan yang berkenaan dengan biaya-biaya accounting atau keuangan. Jadi yang tadi Bu Arna bilang kan setiap barang yang kalian mau jual itu kan harus diperhitungkan keuangannya. Masuk berapa, keluar berapa, profitnya berapa. Ya, jadi di sini job order cost accounting ini maksudnya cara memperhitungkan biaya-biaya ya yang berhubungan dengan keuangan. Tentunya hubungannya juga dengan usaha yang akan kalian buat. Gitu, ya. Yang pertama di sini ada direct material. Artinya direct material, kalian tulis ya di buku ya. Direct material itu berarti penentuan barang-barang atau bahan-bahan baku. Ya, yang tadi Bona bilang, tentuin dulu bahan bakunya apa. Misalkan mau bikinnya, ini kita nggak usah seblak lagi ya, kita contohnya lingkupnya besar. Misalkan kalian mau buatnya itu sepatu, ya perusahaan sepatu. Nah itu berarti direct materialnya apa? Misalkan ada kulit sepatunya, ada lemnya, pencetak pola untuk membuat sepatunya, atau bisa juga pewarna untuk mengecat sepatunya, kan gitu ya. Jadi direct material ini bahan baku. Udah, bahan baku ya. Direct labor, berarti tenaga kerjanya. Ini kan perusahaannya besar nih, kita nggak ngomong seblak lagi ya. Ini misalkan contohnya tadi kan perusahaan sepatu. Misalkan perusahaan sepatunya Adidas deh ya, misal. Atau kamu punya sendiri, misalkan Bu Arna bikin misalkan Arna Shoes. Kan sepatu ya, jadi Arna Shoes misalkan. Atau Heels Arna misalkan gitu kan. Nah berarti direct labornya itu apa? Karyawannya atau tenaga kerjanya. Oke, yang ketiga, factory overhead, berarti pabriknya. Nggak mungkin dong kalau perusahaan besar nggak pakai pabrik cara membuatnya. Ya kan? Kan bukan home industry yang jualnya itu barang-barang yang kecil, lingkupnya ini kan besar. Ya. Artinya job satu apa? Maksudnya job satu itu tugas pertama atau pekerjaan pertama. Ya, proses pertamanya. Gitu ya. Jadi pertama direct material itu bahan bakunya ditentukan. Direct labornya itu berarti tenaga kerjanya berapa yang akan dipekerjakan untuk membantu memproduksi barang tersebut. Lalu ada factory overhead. Berarti pembuatannya nggak mungkin dong home industry. Kalau besar kan berarti harus ada pabrik. Ada factory-nya. Gitu. Lingkupnya besar kan. Kalau baju berarti garment atau konveksi. Ya. Lalu job 2-nya, pekerjaan job 2-nya juga sama, harus ada materialnya juga, bahan bakunya, harus ada direct labor-nya atau tenaga kerjanya, harus ada
tempat untuk membuat atau memproduksinya, berarti pabriknya harus ada. Lalu yang ketiga, ini juga sama ya. Jadi intinya mau tugas pertama, tugas kedua, tugas ketiga itu sama. Intinya harus ada bahan baku, harus ada tenaganya atau karyawannya, harus ada tempat prosesnya, berarti harus ada pabrik yang membuat atau mencetak produk tersebut. Oke. Yang kedua, kita lihat di halaman 11. Halaman 11 ya. Ini namanya proses costing flow. Proses dalam pembuatan produk. Ya, kira-kira alurnya seperti apa sih prosesnya dalam membuat produk dari bahan yang belum jadi menjadi barang jadi. Oke. Yang pertama ada raw materials. Raw materials itu berarti bahan bakunya. Ya. Harus ada bahan bakunya. Bahan baku langsung kalau di Indonesia kan seperti itu. Barang baku atau bahan baku langsung. Misalkan kayak tadi pembuatan sepatu berarti harus ada lem, ada kulit. Kulitnya kan banyak ya, kulit dari kulit apa gitu kan. Gitu. Lalu ada ke bawahnya lagi di sini ada wage payable. Artinya upah terutang. Misal kalian punya karyawan gitu kan. Punya karyawan terus udah gitu misalkan kalian itu belum membayar tenaganya atau bisa juga material yang kalian punya ngambil sama orang itu tapi kalian belum bayar. Jadi kamu ngambil dulu nih kulit, lem dari suppliernya, tapi masih terutang gitu ya. Jadi masih ada pembayaran yang belum dibayarkan. Itu namanya wages payable. Ya, lalu ada di bawahnya manufacturing overhead. Manufacturing overhead itu ya atau di sini factory overhead ya. Artinya manufacturing itu yaitu prosesnya. Prosesnya, misalkan yang tadi Ibu Arna bilang sama kayak tadi yang pertama. Jadi bisa ke factory overhead-nya, ke pabriknya. Ya, jadi prosesnya di mana biasanya? Berarti prosesnya di pabrik dong, nggak mungkin di rumah. Gitu kan, karena ini perusahaan besar. Nah, di sini ada ya, kalau di buku kalian ya, kalau sini kan yang di Bu Arna ambil ada work in process, artinya pekerjaan dalam setiap proses. Misalkan di departemen A, di bagian A, pertama dicetak dulu polanya. Tahu kan pola itu bentuknya, bentuk dari sepatu itu digambar dulu, gitu kan? Misalkan dengan menggunakan apa? Pensil dan misalkan dengan menggunakan kertas, kalau baju ya, atau jadi kita bikin polanya dulu, kita bikin modelnya dulu. Biasanya work in process departemen A itu artinya di bagian A atau di bagian yang pertama itu ngapain dulu? Berarti kan memproses pembuatan gambar dulu, polanya dulu. Kan sepatu sebelum nanti jadi barang jadi kan harus ditentuin dulu polanya seperti apa, bentuknya kayak apa. Terus udah bentuknya, ukurannya, kan seperti itu. Nah, udah dari work in process yang departemen A, pindah ke departemen B. Artinya departemen B ini maksudnya bagian yang lain, bagian yang B. Misalkan bagian A tadi pembuatan pola ukuran sepatu gitu ya. Nah, departemen B-nya misalkan apa? Bagian apa nih? Pembentukan gitu kan, ada dibentuk, dicat, dikemas gitu kan. Nah, di finishingnya artinya di hasil akhirnya diapain? Gitu kan? Di packing. Apain lagi misalnya di packing. Selain di packing, biasanya diapain? Kalau udah hasil akhirnya disortir, misalkan yang ukuran-ukuran besar dipisahkan dengan yang ukuran kecil. Seperti itu biasanya sesuai dengan nomornya ya misalkan. Jadi biar kita nggak bingung dalam mencarinya. Terakhir di cost of goods sold, maksudnya lalu dijual. Gitu kan. Nah, kalau di buku, kalian lihat di buku aja ya. Yang ini yang Bu Arna versi simple. Yang di bukunya kalian lihat, di bukunya itu di sebelah raw material, di sebelahnya kalau kalian lihat di buku ya. Lihat di buku. Itu sebelah raw material itu ada
work in process melting department. Nih di sebelah row. Kalau di buku ya. Itu ada proses peleburan. Artinya peleburan yang tadi warna bilang. Kan awalnya dari kulit dulu gitu kan. Belum dilem. Itu nanti di peleburan. Dan arti dibikin, dibentuk. Gitu kan. Dibentuk. Bentuknya seperti apa? Entah itu depannya lonjong, depannya flat. Kan kita nggak tahu. Entah itu sepatunya flat shoes atau sepatunya ada heelsnya atau ada haknya, kan itu tergantung si pembuatnya ya. Bawahnya lagi di wages payable itu ada work in process scheme atau alloy department. Nah itu proses di bagian sama kayak tadi misalnya habis kita lebur kita apain gitu kan, habis kita lebur kita bikin terus kita apain, misalkan kita bentuk, kita ibaratnya nih kita lihat nih udah rapi belum, ada kira-kira ada yang bagian yang terlepas enggak gitu. Baru yang terakhirnya di sini di bawahnya tuh ya, kalau di buku kalian ada work in process extract department. Jadi itu ada prosesnya, proses ibaratnya ini penentuan gitu kan, kira-kira layak nggak nih untuk dipasarkan gitu ya. Lalu yang terakhir baru di buku kalian ada finishing goods atau artinya barang itu siap diterbitkan gitu ya. Finishingnya gimana nih, dilihat lagi, dikemas yang baik gitu kan. Nah itu artinya ya. Jadi untuk Jumat hari ini Ibu Ana menjelaskan yang di buku kalian aja dua ini ya. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa lihat di YouTube penjelasannya dan beri komentar hadir pada kolom komentarnya. Oke, kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum.